Halo, saya Vicky Christian, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, untuk jurusannya Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek memahami membuat proyek charter dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Semoga penjelasan singkat saya ini dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Berikut penjelasannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami dan membuat proyek charter dari mata kuliah Manajemen Proyek Informasi. Eh, Seperti yang di sini saya memakai sebuah slide, beberapa slide dari PowerPoint, semoga bisa dipahami. Yang pertama saya ingin jelaskan adalah definisi proyek charter. Proyek charter ini adalah dokumen high level yang menyatakan dan menjelaskan adanya sebuah proyek. Dokumen ini biasanya berisi informasi penting yang biasanya berisikan ringkasan-ringkasan dari sebuah proyek yang akan dijalankan ke depannya nanti. Dari fungsi project charter ini berguna sebagai pendefinisian awal proyek secara jelas, mengenali atribut suatu proyek, identifikasi otoritas suatu proyek dari sponsor, manajer, anggota utama tim kerja, peran kerja tiap-tiap orang yang terlibat dan kontak informasinya pada proyek tersebut, dan pondasi yang menopang jalannya proyek. Siklus proyek hidup itu memiliki sifat-sifat umum seperti di bawah ini, yaitu biaya dan pengalokasian SDM rendah pada awal proyek, tinggi pada saat eksekusi, dan turun perlahan hingga akhir proyek. Kemungkinan menyelesaikan proyek terendah pada awal proyek dan kemungkinan sukses semakin besar pada tahap selanjutnya. Penanaman modal atau pemberian order sangat berpengaruh pada awal proyek dalam hal menentukan scope, biaya, dan deliverables. Disebabkan seiring perjalanan proyek banyak hal yang tak terduga perubahan dan perbaikan. Ada 4 hal penting dalam project charter, yaitu business case, deliverables, constraint, dan assumptions. Business case itu adalah penjelasan apa proyek itu diadakan oleh suatu organisasi perusahaan, seperti berapa besarnya proyek, dan apa ada keuntungan bagi organisasi, dan bisnis yang akan dapat didatangkan di masa depan. Deliverables atau hasil kerja, yaitu proyek atau jasa yang dihasilkan oleh suatu proyek kepada customer, biasanya memiliki tenggang waktu jelas, terukur, dan spesifik. Constraint ini seperti hambatan yang muncul yang harus dihadapi oleh project manager dan anggota tim lainnya dalam project yang sedang dijalankan. Assumption adalah keputusan sementara yang biasanya dibuat sebagai kompensasi atas informasi yang belum didapatkan atau hal-hal yang diyakini benar berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau informasi yang diberikan oleh anggota tim atau stakeholders. Komponen project charter ini ada 6, yaitu dokumentasi MOV project, menetapkan infrastruktur proyek, ringkasan detail rencana proyek, menetapkan role dan tanggung jawab, memperlihatkan komitmen terhadap proyek, menetapkan mekanisme kontrol proyek. Untuk dokumentasi MOV proyek ini biasanya terletak pada business case yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Dan yang untuk kedua, menetapkan infrastruktur proyek ini, proyek charter biasanya menetapkan tim, resources, teknologi, metode, proses manajemen proyek, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung proyek. Contohnya, mengetahui siapa yang berada dalam tim proyek, dan resource apa saja yang tersedia dapat membantu manajer proyek mengestimasi jumlah waktu sebuah task atau serangkaian aktivitas yang dibutuhkan. Ringkasan detail rencana proyek di sini project charter di dalam project charter ini semuanya harus meringkas ruang lingkup, jadwal, anggaran, kualitas, deliverable, dan milestone proyek karena akan bertindak sebagai tools komunikasi penting yang menyediakan sumber informasi tentang proyek tersebut. Menetapkan role dan tanggung jawab, di sini project charter tidak hanya mengidentifikasi project sponsor, project manager, dan tim proyek, tapi juga kapan dan bagaimana mereka akan terlibat selama siklus hidup proyek tersebut. Memperlihatkan komitmen terhadap proyek. Dalam proyek charter harus mendetailkan resources yang harus disediakan oleh proyek sponsor dan siapa yang akan menjadi pemilik produk proyek jika proyek sudah selesai. Menetapkan mekanisme kontrol di sini perubahan ruang lingkup, jadwal, anggaran tidak dapat dilakukan lagi diperlukan selama proyek berlangsung. Manajer bisa kehilangan kendali dan tim proyek bisa kehilangan fokus jika perubahan ini tidak diatur secara benar. Untuk panduan menulis proyek charter di sini, yang pertama adalah project identification.
Project identification adalah proyek yang memiliki nama unik atau sebuah cara untuk mengidentifikasi mereka. Ini penting jika organisasi memiliki beberapa proyek yang harus dikerjakan pada suatu waktu. Contohnya, maskapai penerbangan Amerika menambahkan sistem Semi-Automated Business Research Environment atau bisa disebut SABRE. Saat ini SABRE telah menjadi produk yang dikenal menghubungkan agen perjalanan. Project stakeholders di sini penting. Proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi orang-orang atau kelompok organisasi yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proyek tersebut. Jadi penting bagi Project Charter ini untuk menyebutkan nama proyek, sponsor, dan manajer proyek untuk mengurangi kebingungan ketika menentukan siapa yang akan memiliki produk proyek dan siapa lagi yang akan memimpin proyek tersebut. Project description. Project description ini Project Charter harus menjadi satu-satunya sumber dari informasi proyek tersebut. Kenapa Project Charter harus menjadi satu-satunya sumber dari informasi? Untuk itu, supaya berguna untuk menyertakan penjelasan proyek yang bisa membantu seseorang yang belum mengetahui dengan proyek tidak hanya detail tetapi garis besar dari proyek yang sedang dijalankan. Measurable Organizational Value atau MOV, caranya untuk mengukur keberhasilan suatu proyek tidak hanya di akhir proyek namun juga sepertinya yang digunakan dan di operasional. Jadi MOV ini harus jelas, disepakati semua stakeholder, untuk itu harus di-highlight dengan mudah dan diidentifikasi pada project charter yang akan dibuat. Kemudian project scope. Ini merupakan sebuah proses yang diperlukan agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup dan kegiatan yang diperlukan. Project scope adalah pekerjaan yang harus diselesaikan, bagian spesifik dari project charter yang mengklarifikasikan tidak hanya apa yang akan dihasilkan atau diselesaikan oleh proyek, tetapi di project scope ini apa yang tidak akan menjadi bagian dan ruang lingkup proyek. Perbedaan ini sangat penting untuk memberikan landasan mengembangkan rencana proyek, estimasi jadwal, dan biaya. Project schedule, komponen dalam perencanaan manajemen proyek yang membuat kriteria dan aktivitas untuk mengembangkan, memantau, dan mengontrol jadwal. Detail jadwal proyek akan ada pada rencana proyek. Sangat penting untuk meringkas detail dari rencana untuk mengetahui tanggalnya dimulai dan selesai. Sehingga sebagai tambahan waktu, tambahan deliverable, milestone, dan fase harus disorot dan diringkas. Project budget ini berisikan biaya gabungan dari semua kegiatan yang harus dipenuhi dalam sebuah proyek. Biasanya project charter ini menyoroti total biaya dari proyek yang akan dibuat. Berikutnya quality standards. Quality standards adalah rencana manajemen kualitas harus diterapkan untuk mendukung proyek. Bagian yang mengidentifikasi apapun yang membutuhkan standar kualitas harus dibuat jelas pada project charter. Resource. Project charter bertindak sebagai kontrak, akan berguna untuk mengspesifikasi resource yang dibutuhkan dan siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan resource. Asumsi and risk. Asumsi termasuk sesuatu yang harus benar, seperti anggota tim bersedia untuk proyek atau spesifikasi kriteria yang digunakan untuk mengembangkan estimasi rencana proyek. Risiko dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bisa salah atau sesuatu yang memberi dampak bagi kesesuaian proyek tersebut. Dalam hal ini dapat diringkas seperti tampilan pada slide ini: keadaan atau kejadian penting yang akan membuat dampak project, scope, schedule, atau budget, mengetahui kendala yang mungkin dipaksakan oleh organisasi atau lingkungan proyek, ketergantungan dengan proyek lain, internal atau eksternal organisasi, dampak pada era berbeda dari organisasi, atau isu yang beredar. Project Administration. Project Administration fokus pada area pengetahuan, proses, dan kontrol yang mendukung proyek, termasuk administrasinya, yaitu rencana komunikasi, rencana manajemen ruang lingkup, rencana manajemen kualitas, rencana manajemen perubahan dan penerapan, rencana sumber daya manusia. Di mana rencana komunikasi yaitu bagaimana suatu proyek yang akan dilaporkan ke berbagai stakeholder.
Kalau untuk rencana manajemen ruang lingkup, menggambarkan bagaimana perubahan ruang lingkup proyek yang akan diajukan, dicatat, dan direview. Untuk rencana manajemen kualitas, berisi biasanya detail bagaimana perencanaan kualitas, assurance, dan kontrol yang akan mendukung selama siklus hidup proyek. Untuk rencana manajemen perubahan dan penerapan, biasanya menspesifikasikan bagaimana produk proyek akan diintegrasikan ke lingkungan organisasi yang ada. Untuk rencana sumber daya manusia, biasanya untuk diperoleh dari staf dan tim pengembang. Acceptance dan approval, project charter bertindak sebagai perjanjian atau kontrak antara project sponsor dan tim proyek. Dalam hal ini, penting untuk key stakeholder menandatangani project charter. Dengan menandatangani dokumen tersebut, project stakeholder memperlihatkan penerimaan secara resmi project dan memberikan manajer project dan tim kewenangan untuk menjalankan rencana proyek yang ada pada project charter tersebut. Reference, dalam pengembangan project charter and plan, manajer proyek dapat menggunakan banyak referensi. Sangat penting untuk mendokumentasikan referensi ini dalam menambah kredibilitas ke project charter and plan, dan juga untuk memberikan dasar dalam mendukung proses kegiatan dan estimasi. Terminologi, dalam hal ini istilah tertentu atau singkatan yang biasa digunakan dalam project dunia IT. Kebanyakan project dunia IT menggunakan istilah tertentu atau singkatan yang mungkin tidak biasa untuk banyak orang. Untuk itu, untuk mengurangi kompleksitas dari kebingungan, akan sangat berguna untuk menyertakan kamus yang memberikan arti-arti atau istilah dari singkatan yang ada dalam proyek tersebut. Berikut contoh untuk template project charter yang bisa kita dapat di Google. Sudah berbagai macam template yang disediakan secara gratis untuk membuat project charter. Keuntungan yang diambil dari kita menggunakan project charter dalam menjalankan sebuah proyek adalah mempercepat proses approval dengan menjawab beberapa pertanyaan penting yang berhubungan dengan proyek dalam meeting dengan internal ataupun customer. Mendefinisikan secara jelas apa saja deliverable kepada customer, baik in scope ataupun out of scope. Memberikan otorisasi kepada project manager dan membangun kepercayaan kepada customer sebagai pembimbing proyek. Demikian penjelasan saya tentang memahami dan membuat proyek charter. Kiranya kalau ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaklumi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.